Balik lagi nih sama Om Mas Agung. Halo Om. Nah, Halo, sekarang halo. kita mau bahas satu hal. Kalau kemarin ya di satu podcast kita sempat bahas tentang bagaimana menjadi orang tua atau mempersiapkan menjadi orang tua yang asik lah. Sekarang kita lebih turun lagi untuk menjadi orang tua, tapi sebelum ke situ tahapnya adalah ini kan Om udah cukup pengalaman. Tapi nggak tahu pengalaman atau enggak ya. Kita mau nanya dulu nih. Om tuh selama hidup pacaran berapa kali? Om? Pacaran 1 kali. Wah, kita ganti Omnya dah. Ternyata Om yang pacaran sekali. Tapi gini Om, menurut Om tuh sebenarnya, nah ini gini. Kita akan bahas tentang sebenarnya prinsip pacaran menurut perspektif Om lah ya. Maksudnya atau enggak sebenarnya bagusnya tuh gimana sih? Gitu. Gak cocok ya kalau ngomong pacaran sama saya, kan dunia beda soalnya. Nggak apa-apa, tapi kan prinsip-prinsipnya masih bisa diambil. Nah, oke. Walaupun mungkin caranya beda, misalnya seperti dulu nggak ada WA, masih surat misalnya gitu. Tapi kan Iya, prinsipnya sama. Atau misalnya Om rasa dulu nggak boleh pegangan tangan, misalnya sekarang boleh, ya tapi lu nyebrang. Nah misalnya gitu. Kalau nggak Oke. nyebrang, ngapain lu pegang-pegang mulu, misalnya kayak gitu kan. Karena kenapa? Prinsipnya kalau pegangan ntar jadi kemana-mana, misalnya kayak gitu. Kan prinsipnya sama tetap. Cuman Oke, mengenai mulai dari masalah 1 tabu. lah ya. Mulai kenapa 1 ya? Iya. Ya, karena gini, mulai 1 itu buat saya justru nih sekarang bedanya adalah kalau sekarang orang mudah sekali, anak-anak pemuda, remaja gitu yang SMP juga sudah SD malah. Udah cie-cie sih memang. Iya, makanya kan gitu kan. Itu berasa sudah sudah melakukan sesuatu atau memberi kesempatan kepada pasangan untuk lebih spesial daripada teman yang lain. Oke. Oke kan? terus. Nah, kalau buat saya nggak akan pakai istilah pacaran sebelum kita firm gitu ya. Dia itu menjadi pasangannya kita. Ya, firmnya gimana? Terus terang sih waktu saya sama tante mah cantiknya lah ya. Bisa lihat kan cantiknya kayak apa kan gitu kan. Kece badai. Iya. Iya. Nah, karena buat saya adalah setelah misalkan orang sekarang banyak bilang misalnya nggak cocok apa segala gitu ya. Nah, buat saya itu ya sampai kapan juga kita nggak akan yang cocok gitu kan. Nah, makanya saya anjurin kenapa kalau orang sama anak-anak tuh pacaran cuma sekali aja. Karena kenapa kalau lu pacaran kedua, ketiga, keempat, kita akan membandingkan nanti. Compare. Iya, dan itu nggak bener kan gitu kan. Kalau nggak compare sehat tuh gitu. iya kan satu orang pasti punya kelemahannya, punya kelebihannya gitu loh. Sekarang orang A punya kelebihannya, kelemahan ini, si B punya kelebihannya waktu terus dia mau kelemahannya dia digantikan dengan kelebihannya si A. Yang sampai kapan ya nggak bakal ketemu kan? Iya, bener. Ya putus lagi. Akhirnya Kayak nggak lu lah, kawin-kawin. berapa Dan? Berapa kali pacaran? Aduh, Lu udah berapa kali pacaran Iya, kan? pertanyaannya jangan 20 berapa lebih kali gitu. 20 lebih. Enggak, pertanyaannya jangan berapa kali pacaran, Om. Berapa kali dihina dan ditolak gitu. Itu dong. Jadi oke, terus Om. Ya, jadi kalau saya bilang cukup waktu kita sudah firm dengan satu orang, udah pacaran 1 kali sama dia aja. Nah, dari masa pacaran kita perlu adjustment itu sampai ke perkawinan, begitu kan? Nah, kalau saya usul di gereja kita kan punya premarital yang cukup baik, bukan cukup baik lah ya, banyak diikutin oleh gereja-gereja. Malah beberapa gereja Join membernya itu ikut di kita begitu kan. Oke. Jadi kalau saya bilang boleh yang dari pacaran pun sudah mulai ikut lihat gitu kan. Bagaimana sih yang disebut keluarga apa segala, kita bisa belajar di premarital kita sebenarnya. Oke. Bimbingan pranikah lah gitu umumnya ya. Nah, sekarang tapi gini, kalau misalnya ini saya tertarik nih. Ada yang pernah bilang bahwa masalah fisik itu nomor 2 dan bahkan nomor 10. Tapi Om bilang yang bikin Om jatuh cinta sama tante karena cantik. Apa yang membuat sampai akhirnya dari cantik jadi firm? Sedangkan itu bukan fondasi. Makanya Nah, itu gimana? waktu itu kan nggak ngerti kan disebut cinta tuh apa sih gitu kan. Pokoknya deket getar-getar hayu gitu aja ya. Tapi kan getar-getar hayu banyak kan. Iya. Sama siapa ntar ketemu Getar juga. getar juga gitu kan, repot. Tapi waktu kita pilih misalkan oke, si tante yang cantik, udah kita coba approaching gitu kan. Ini beneran nggak? Ini gue punya kalau istilah pakai istilah cocok lah ya. Yeah. Cocok nggak gitu kan. Kan pertama kan pasti mulai dari cantik baru kita deket. Baru situ lihat kesamaan atau bisa terima atau tidaknya Iya. gitu ya. Nah, kalau orang yang bilang gue nggak mulai dari fisik, ya boleh juga sih. Mulai dari hati gitu ya. Mesti mulai dari pikir, ya boleh juga lah. Tapi kan kalau Menurut Om itu logis nggak? Atau kalimat klise? saya cuma gini, waktu saya
cari cantik kan kita kan enak kan kalau ngeliat di rumah cantik gitu Daripada kan. bangun tidur kaget. Bangun tidur, apa sih ini siapa? Iya benar. Iya kan, tapi kan Pak Tong bilang tuh kalau sama artis Korea hati-hati kan. Iya semua sama, anaknya jelek. Kan? Iya, semuanya cantik, Iya. anaknya jelek tuh, aduh repot. Mendingan jangan sama orang Korea berarti. Iya, tapi kan seenggaknya kalau di apa Jakarta aman lah, aman, oke. masih natural. Banyak juga lah yang udah Iya. permak-permak lah ya. Tapi biasa ketara. Jadi maksudnya hal yang permak tuh biasa bisa lah kita bisa lihat. Nah, tapi sekarang gini, balik. Kalau begitu gimana nih? Kalau Om sendiri, oke gini deh, mungkin secara pribadi deh. Apa yang akhirnya Om melihat tante yang oke, cantik sampai akhirnya oke, gua akan nikah sama dia? Atau udah kadung cinta jadi akhirnya mencari pembenaran atau memang ada beberapa poin yang oh iya, dia bisa. Waktu kita pacaran itu udah nggak boleh mundur kan. Waktu kita udah keluar statement nih, Pacaran? I love you misalnya, gitu kan. Ini kan kita udah nggak boleh mundur. Wah. Menurut saya gitu ya. Iya. Jadi kita udah jalan, saya pacaran sampai 7 tahun misalkan, terus Angka sempurna tuh ya. Angka sempurna ya. Sempurna ya. Iya bener 7. Terus kemudian tahun ke-7 istirahat tuh. mertua bilang, lu kawin dong, gitu kira-kira. Mertua gitu? Iya udah 7 tahun habisnya. Aduh ya kapan begitu ya? Enak banget ya. Bener. Saya langsung kepikir ya udah oke aja. Padahal saya masih muda loh, 23 tahun waktu itu. 23? Iya. Wah, saya 23 masih main band itu. Makanya, ya udah oke aja. Berangkat. Iya siapin pernikahan apa. Tapi memang waktu itu kan sudah buka toko apa ya, udah ada usaha lah. Usaha kecil-kecilan kita udah ada. Wah, 23 udah ada toko loh. Iya udah. Gengs, inget nih gengs, 23 ada toko gengs. Gua buka toko orang gua bukain. Iya. Akhirnya merit di 23. 24 merit. 24. 24 merit. Pacaran dari 7 tahun, 2. Oh, wih, dari belasan ya berarti. Iya. Dari belasan udah pacaran ya. Nah ya oke, yang bikin sampai akhirnya oke, gue mau merit atau dalam tanda petik ya, ya masih kecil lah, gue mana tahu deh ya, walaupun sempat pas merit ya gue berasa ketipu juga nih. Atau gimana? Coba udah tahu gimana? Nggak ada berasa ketipu, nggak ada berasa nyesel, nggak ada berasa ya kalau udah pacaran gimana ya? Tadi kan Apapun indah gitu ya. iya, jadi ya dia tawarin merit ya oke, go ahead lah gitu kan, jalan aja udah. Nanti Toh kita juga bikin- harus kawin kok. Oh, Harus menikah gitu bukan kawin ya. iya. Nanti kita bikin podcast sama tante nih. Kayaknya tante yang ketipu nih. Enggak, tapi gini. Sekarang kalau misalnya masuk ke yang tadi, masih belum dapat nih Dennis, masih belum Om masih belum jawab secara mantap. Nggak, justru Dan, momennya itu bukan pas meritnya kalau saya bilang. Hah? Pas lagi ngambil keputusan untuk pacaran itu sebenarnya. Nah iya, oke deh. Sekarang Momennya di awal. apa yang bikin Om ambil keputusan? Oke, kan Om bilang kalau gue udah pacaran, gue nggak boleh mundur. Berarti kan momen terbesarnya pas sebelum ngambil pacaran. Iya. Sampai Om berpikir bahwa pacaran itu harus menikah. Berarti ada beberapa kriteria yang masuk di Om. Sampai akhirnya Om bilang, oke, gue married sama dia. Apa Oke, itu? pasti kan yang pertama kan tadi ya, kita suka dengan fisik. Fisik. Itu dulu ya. Mau cantik kayak mau apapun lah begitu ya. Kita senang misalkan. Oke, Terus oke. kita mulai approaching kan. Iya. Ngomongnya cocok. Oke. Hatinya ya kurang lebih. Kan. Terus cara mikirnya oke gitu kan. Masih bisa diajak mikir bareng. Iya. Oke. Ya udah kalau udah gitu pantang mundur meskipun orang tuanya galak kita sikat terus. Toh. Waduh, pesan tersembunyi. Luar biasa. Kita mesti maju terus begitu kan. Maju terus. Iya, karena pacaran itu momennya tadi oke, udah begini ini pengujian kan. Ujian. Mesti berani masuk Mending terus. ujian jadi. tertulis daripada ujian praktek kalau begini. Ini tadi ujian praktek tiba-tiba saya hilang mau gimana? Oke. Sekarang kalau misalnya posisinya berarti landasannya shallow banget dong, Meme. Iya. Iya loh, saya berasa ya mungkin masih kecil kayak dulu ya. Masih 7, berarti kan saya umur 23, 7 tahun, berarti kan 16 tahun kan? Iya, shallow banget dong Iya. berarti. SMA 2 lah gitu kira-kira. Loh kalau begitu prinsip Udah, pacaran yang bisa dikasih untuk memilih KTP apa nih sehingga oke, misal gini nih, sekarang kita rubah dengan konsep ini. Itu kan berbicara tentang Om dulu yang yang Om ceritain ke kita semua saat ini gitu. Tapi sekarang sudah makin dewasa dan udah punya anak, udah punya mantu bahkan gitu ya. Dan mau bakal punya cucu gitu ya, pasti. Nah, kalau misalnya disuruh kasih atau mau memberikan nasihat gitu kepada anak-anak muda yang ingin menikah, kira-kira Apa gitu ya? tipsnya apa? Oke, kalau saya bilang kamu orang remaja pemuda ini beruntung. Kita ada di dalam satu gereja yang
kita ngomong berani super baik lah gitu ya. Super baik gitu. Ah. Kita dibina punya cara berpikir yang benar gitu kan. Nah kalau kita lihat sekarang misalkan kayak anak-anak saya misalkan, gue mau cari pacar yang orang reform katanya. Ya menurut saya itu juga anak kecil juga sebenarnya. Kalau dulu gue mau yang apa aja misalnya, yang penting cantik begitu kan. Secara fisik kita bisa terima. Kalau yang sekarang, gue nomor 1 orang reform. Padahal kan orang reform banyak yang kacau kan. Dan di reform sendiri juga banyak yang di bukan gereja reform pun banyak yang cara berpikir reform. Misalnya Patong ada berapa kali kasih contoh misalkan. Jadi menurut saya itu ada satu kubu di mana saya kubu kiri gitu ya, yang anak-anak saya kan kubu kanan begitu kan. Oke. Nah tapi sebenarnya yang kanan lebih benar kan. Oke. Paling nggak begini. Istilahnya toleransi Om lebih lebar lah gitu ya. Gitu nggak sih? Ya semestinya nggak boleh kan. Ya oke. Nggak boleh too white gitu kan. Ya kan harus lebih agak spesifik kan. Karena kenapa waktu kita bergereja, misalnya kalau sama-sama di orang reform, paling nggak cara melihat Tuhan tuh sudah mirip-mirip lah gitu. Karena kan itu yang penting kan. Untuk kita mengenal Tuhan kita, kalau kita lebih view-nya sama, pasti tuh pelayanan lebih enak. Waktu kita hidup lebih enak karena view-nya udah lebih sama gitu. Nah untungnya memang kalau saya sama tante kan dari tahun 91 udah di reform, jadi ya udah lama juga lah gitu ya. Jadi kita masing-masing sudah kebentuk lah cara berpikirnya gitu ya. Cara berpikir reformnya sudah ada gitu. Nah, kalau saya bilang yang sekarang ini anak muda sekarang justru udah lebih bagus di gereja kita terutama ya. Jadi cara mereka melihat yang benar dan enggak sudah ada. Anak-anak saya paling enggak saya lihat. Saya nggak tahu kalau yang lain lah ya. Tapi menurut saya di lingkungan anak saya bisa lihat ini loh yang benar loh. Ini loh yang benar loh. Meskipun dengan kita sometimes debatable ya. Tapi mereka sudah tahu, udah mau tahu nih yang benar tuh yang mana gitu. Sehingga pada saat debatable pun pada saat debat itu argumentasinya logis gitu ya. Argumentasinya cukup kokoh, bukan tentang keakuan dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Terus. Makanya kalau saya bilang justru yang sekarang ini mestinya anak-anak saya bisa mendapatkan yang baik untuk mereka gitu. Kalau saya karena Tuhan punya anugerah lah. Oke. Ya kalau mau ngomong tante juga karena punya anugerah. Jadi dapat suami saya dapat tante begitu kan. Itu satu anugerah lah. Jadi ya oke, memang sudah jadian baik begitu kan. Nah kalau anak-anak mestinya dia sudah lebih punya pattern pattern yang cowok yang baik atau cewek yang baik seperti apa gitu. Dia lebih memilih malah sekarang kan. Gitu kan. Ada baiknya juga kalau malah itu lebih baik menurut saya daripada saya sih. Oke, berarti kalau misalnya coba Dennis jabarin dari yang Om paparin, berarti tips dari Om sebagai anak muda saat ini tahu apa yang benar lagi dong ya? Iya. Itu lagi ya? Iya, orang yang suka mencari kebenaran itu yang harus justru menjadi prioritas. Karena kalau kita bukan masalah kaya Om, bukan. Masalah duit Om. Kaya kayak bisa jadi miskin kan? Iya. Kaya bisa jadi miskin loh, bener loh. Miskin bisa jadi kaya. Iya benar. Betul kan? Aduh, saya nggak kepikiran. Aduh, hahaha. Tapi momen kaya miskin jadi penting nggak? Enggak kan? Enggak, karena nggak dibawa mati. Kan kita tinggalin. Tapi kalau kebenaran dibawa. Iya, itu jadi nggak boleh jadi prioritas pasti kan. Kayak saya misalkan cari yang cantik misalkan. Lu juga lah cari cantik lah. Iyalah. Masa nggak cari cantik? Masa bangun tidur kaget mau. Tapi kan cantiknya bisa hilang kan? Tapi seenggak-enggaknya pernah cantik. Oke, tapi kalau kita cari cantik kan susah. Iya tahu, tapi kan kalau misalnya Sari cantik nih, dia pernah cantik pas udah tua, ya kita kebayang, masih muda, lu dulu tuh cantik. Enggak lah, kalau dia kenapa-napa jadi nggak cantik. Baru merit 2 tahun, dia kecelakaan nggak cantik, gimana kan? Iya, itu gimana tuh? Nah kalau saya lihat, ya itu partner. Kan Adam Hawa kan, si Hawa jadi partnernya Adam kan. Jadi nggak boleh cantik ya dong. Nggak boleh cantik aja jadi pondasi, tapi dong. cantik menjadi teman finishing lah ya. Iya dong. Ya istilahnya kita kalau mau beli maksudnya kualitas bagus pasti bungkusannya kan bagus. Iya. Salah satu acuan. Tapi segala sesuatu kan kalau yang sifatnya lebih ke dunia kan, bisa berubah semua kan. Bisa berubah. Tapi kalau orang mencari kebenaran kan nggak bisa. Kalau hati dia udah mau cari kebenaran, selalu ada di otak. Makanya kalau nggak tahu Dennis misalkan kalau lu nanti di gereja kita itu bisa lihat orang-orang yang di gereja kita tuh orang-orang cinta kebenaran sebenarnya, mencari kebenaran baru ke gereja kita. Nggak tahu waktu Dennis masuk gereja kita itu kan momennya. Saya mau cari kebenaran maka saya cari gereja reform. Ya makanya kalau itu sih saya setuju. Paling nggak berani cari gereja asal-asal lah. Kalau itu sebenarnya
pro kontranya gini Om, kalau kita mau sedikit ya, agak sedikit menyimpang membahas tentang gereja, pro kontranya gini. Di sana memang orang setuju mencari kebenaran atau firman, tapi nggak cari teman. Nah itu bagus. Tapi jeleknya, jadi nggak punya teman. Jadi nggak ada tegur-teguran, nah itu jeleknya. Di sisi lain ya, karena memang fokusnya tuh bukan cari komunitas atau apa, carinya tuh kebenaran. Kebenaran. Akhirnya jadi miss yang lain ya. Iya, miss yang lain ya, tapi nggak menutup kemungkinan dan banyak juga rata-rata orang yang pengen berteman, pengen berkomunitas gitu lah ya. Iya, tapi gereja kita udah lebih baik. Udah baik, itu saya setuju. Udah nggak dingin lagi lah, udah lebih warm lah. Apalagi gara-gara kamu orang anak muda ada di sini semua ya. Nah sekarang ayo balik lagi nih. Berarti tipsnya adalah kalau sekarang Om bisa kasih tips tahu kebenaran. Apa lagi Om? Jalanin dong ya. Jalanin. Waktu mencari kebenaran, kalau sudah tahu, kalau nggak dijalanin ya dia nggak menjalankan, cuma tahu doang kan percuma kan. Jadi dia juga harus kita lihat dong dia menjalankan nggak. Misalkan kita tahu kebenaran, tapi kita nggak mau melayani Tuhan, itu kan bener nggak dia mencari kebenaran gitu kan? Kalau dia mencari kebenaran, pasti dia akan menjadi pelayan Tuhan gitu. Dia akan mengaplikasikan apa yang dia tahu benar di dalam kehidupan dia sehari-hari kan. Apa pendapat Om tentang pasangan yang sepadan? Seperti apa? Ini saya juga nggak pernah pikirin sih pasangan sepadan. Tapi menurut saya gini, hampir kalau sepadan istilahnya cocok bukan ya? Itu ya nggak tahu, makanya dia mau tahu. Sebenarnya kalau misalnya di Dennis pernah dengar ya, sepadan dalam banyak hal. Misalnya karena dari 10 pernikahan, 7 yang cerai biasanya karena yang pertama ekonomi yang terlalu jomplang, pendidikan yang terlalu jomplang misalnya. Nah itu nggak sepadan. Terus apalagi ya, hal-hal yang begitu itu kan nggak penting semua kan. Tapi kalau nggak dibungkus dengan kebenaran bisa ngaco. Kayak misalnya cewek lebih dominan daripada cowok misalnya, itu ordonya udah berantakan. Nah hal-hal itu kan bukan hal padanan yang pas kan? Oke. Nah kalau gitu gimana? Cewek lebih, kita bahas yang itu coba ya. Iya. Cewek lebih kaya misalkan daripada cowok kan. Iya. Nah sekarang kan kita lihat dong, cowoknya kayak apa, ceweknya kayak apa. Cowoknya miskin. Maksud saya gini, cara berpikir mereka kan. Itu dia, nggak dinilai ya. Iya, kalau misalkan ceweknya itu kaya pun, tetapi dia menganggap kekayaan itu kayak tadi kan bisa jadi miskin apa segala. Iya. Itu kan bukan prioritas dia pasti harusnya. Nah saya nggak tahu kalau saya pikir dia cewek atau dia orang tua nih, lain. Walaupun kan itu ada sambutan. Iya kan? Keluarga lah kita ngomong ya. Iya. Karena ada efek ya. Pasti ya, mau nggak mau ya ada efek ya. Mau nggak mau kan ACC kan orang tua. Iya. Tapi kan yang mau kawin anaknya gimana kan dong? STNK balik nama kan mesti ada tangan orang tua, ada over kredit. Tapi tetap kalau saya bilang kita udah di gereja yang benar. Kalau mereka nih benar-benar orang yang mau mencari kebenaran lah ya, mestinya akan kebentuk nggak terlalu ekstrim lah. Karena dia udah mencari kebenaran kan. Waktu dia mencari kebenaran kan dia tahu yang benar tuh bukan kaya miskin. Tetapi bagaimana calon pasangannya ini cara berpikir misalkan. Bagaimana cara dia melihat Tuhan. Gitu kan. Bagaimana cara dia mengaplikasikan apa yang dia tahu tentang kebenaran gitu kan. Tapi kalau semua itu dia libas, berarti dia nggak tahu kebenaran dong. Nggak berani ngomong saya. Bagus. Karena kalau misalkan luar biasa main aman saya. Tapi menurut saya sih kalau udah seperti itu ya pasti kan dia tahu kebenaran tapi mungkin dia tidak menjalankan. Ide lebih tinggi daripada kemampuan. Iya, sehingga dia stres. Kadang-kadang sulit sih memang ya hal-hal kayak gituan. Iya betul, stres memang kalau misalnya. Nah itu kalau jomplangnya di sana. Nah iya itu gimana? Itu agak susah sih memang. Makanya kalau jomplang di kekayaan, jomplang di pendidikan mungkin saya ada pikirin sih. Tapi kalau kekayaan saya nggak terlalu mikir ke sana ya. Karena bisa support ya, gitu ya. Iya. Tapi kalau pendidikan agak susah kan. Karena cara berpikir misalkan orang yang lulus SD sama orang yang S1 misalkan. Apalagi S3 misalkan. Oh, jauh ya. Jauh. Cara mikirnya pasti berbeda. Jauh. Cara mikirnya beda. Komunikasinya juga beda ya. Cara komunikasinya kan pasti. Meskipun ada beberapa ya, saya kenal meskipun SMP dengan S1 misalkan. Dia bisa ngimbangin gitu. Bisa ngimbangin. Nah, itu mungkin yang dikatakan sepadan itu ya. Kalau cowoknya di site yang rendah menurut saya mungkin lebih gampang daripada cewek ya. Cewek biasanya kan lebih pakai perasaan kan.
Gimana maksudnya lebih rendahnya cowok Kalau lebih rendah? cewek SMP misalkan, Ah. cowoknya SMP, ceweknya S1. Menurut saya lebih mudah si cowok ini mengadaptasi Daripada terbalik. Kalau ceweknya SMP, Hah? cowoknya S1, temennya kan semua S1 semua kan. Hah. Waktu si ceweknya ini bermain ke tempat si cowoknya, Nggak nyambung. minder. Cewek pakai perasaan kan. Kalau cowok ya nekat-nekat dikit lah ya. Tapi kalau cowok juga kan, misalnya mau naik, dia S1 nih. Saya S-Root misal gitu ya. Mau naik, aduh temen lu S1 semua, gue takut ah. Biasanya cowok lebih mudah. Lebih mudah. Kalau buat saya lebih mudah, karena cowok kan lebih gampang kan masuknya. Kalau cewek lebih pakai perasaan, kita kan lebih pakai rasio kan biasanya. Tapi kan kalau cowok lebih minder, biasanya stres kemana-mana tuh kan. Pernah nggak Om nemuin temen yang, atau pernah kasus gitu? Karena saya pernah Iya, dia soalnya bapernya ketinggian. Cowok Perasaannya terlalu bermain, emosionalnya terlalu bermain. Hmm. Kalau jadi cowok ya rasionya lebih tinggi lah daripada emosi mestinya. Harusnya. Iya. Nggak tahu, lu enggak ya? Ya, kalau Denis tergantung situasi. Situasi ya. Iya. Pakainya yang mana? Kayak tadi saya lah ya. Iya. Kapan mesti jadi apa? Kapan mesti jadi Iya, apa? mesti gitu kan. Kita mesti tahu situasi. Ya boleh juga fleksibel lah jadi orang. Iya. Oke lah kalau gitu, Om. Iya. Tips nih Om. Tutup Om. Kira-kira pesannya apa? Gini deh. Ini kan sebelum tutup gini. Tadi kan dari cowok nih. Om kan punya anak cewek 3. Pesannya sebagai nih semua pendengar pemilik KTP nih, kalau yang cewek nih kira-kira lu mesti pilih cowok yang gini. Nah, itu Oke, gimana? yang pasti anak-anak saya cewek 3, semua udah ada pasangan ya. Oke. Jadi nggak boleh direbut-rebutan. Ayo, siapa yang mau rebut ayo. Nggak bisa. Oke, terus tipsnya apa sih buat mereka? Ya itu buat saya nggak pernah kasih tips. Karena kepala mereka dari kecil sudah diisi sama yang bener dulu, itu yang penting. Jadi waktu dia milih, dia udah tahu yang harus dipilih itu siapa. Oke. Yang harus dipilih itu ya who sama whom apa segala, semua dia mesti masuk ke sana begitu loh. Oke. Ya sampai sekarang sih menurut saya pasangan dan calon pasangannya sih ya oke lah. Oke, ini sedikit. Tapi di luar musik kita ngomong anugerah Tuhan juga lah ya. Kita Iya, orang Kristen harus ngomong pasti kan. anugerah Tuhan. Oke, ini Denis sedikit nabrak tembok nih. Denis pengen tahu pernyataan Om. Bagaimana dengan orang yang pacaran beda agama? Karena Om dari tadi ngomong kebenaran yang sama kan. Bagaimana orang yang pacaran beda agama? Oke, pertama kan prinsipnya harus Kristen kan. Karena Harus iman lah gitu ya. Ideal. Iya, Kita ngomong ideal. iya. Malah harus reform. Kalau saya dengar Pak David Tong bilang harus reform, dia bilang. Supaya kesononya lebih mudah. Oke. Boleh nggak kalau ketemu Di luar reform? Yaitu kalau saya bilang dari pacaran kan. Kalau saya startnya adalah dari pacaran gitu. Jadi pada saat lu pacaran, sampai di mana lu kemampuan untuk merubah pasangan lu, untuk mengenal Tuhan. Harus putuskan pada saat dia nggak bisa terima Tuhan kita, Dan nggak bisa dirubah. ya harus cut off lah. Ya udah rugi ya, kalau cowok kan kita rugi kan udah pacaran, apa segala, udah bayarin nonton, makan, apa segala, ya harus cut off lah. Bayarin nonton. Ruginya nggak seberapa dibandingin kalau nanti dia jadi pasangan kita. Oke. Jadi nggak setuju ya, beda agama ya. Udah fix tuh pasti Iya. berarti ya. Pada saat pacaran lu harus sudah rubah dia. Dia harus sudah berubah. Kalau dia nggak berubah ya nggak bisa berarti. Om ada pengalaman atau punya kenalan ini nggak orang yang pacaran atau menikah beda agama? Apa yang Om lihat? Wah, trouble nih. Ada nggak? Yang sudah married pasti banyak lah. Iya, yang teman Om aja. Trouble nggak kalau dari luar mungkin nggak terlalu kelihatan gitu kan. Oke. Ya kan. Tetapi yang trouble ya pasti ada. Karena kenapa? Tingkat sensitivitas sama dosa kan beda kan. Maksudnya? Jadi gini loh. Ada yang menganggap main cewek biasa misalkan. Cowok kan umum kan, apalagi orang-orang yang punya bos-bos lah misalnya kita anggap kan. Dia hidup dengan entertain, punya ya salah si cewek lah kalau kayak gitu ya. Hah? Maksudnya salah si cewek? Ya lu udah pilih cowok kayak gitu. I see. Tetapi kan ada juga dia yang karena gini kan waktu dia main cewek misalnya gitu ya. Kan dia sensitivitas sama dosanya itu kan nggak ada. Iya, karena dia bukan orang Kristen misalkan. Iya. Karena dia misalkan kalau kita anggap agama Islam, dia boleh punya 4 loh. Dia boleh kawin siri loh. Ya kalau lu
takut terhadap orang yang seperti itu, ya lu jangan merit sama orang yang beragama itu, begitu kan? Karena kan cara dia beragama pasti dia akan menjalankan apa yang Dipahami. agama dia jalanin gitu kan. Iya. Normal-normal aja buat dia, tapi buat kita nggak normal gitu kan. Kayak gitu. Nah itu kan ya lu salah lah kalau kayak gitu. Oh, oke. Nah makanya kalau saya bilang tetap momennya dari pacaran. Pacaran itu adalah momen gitu. Untuk memutuskan bisa maju lagi atau enggak. Iya. Jangan di merit itu dijadikan hari perkawinan itu. Saya ada yang hari perkawinan masih teleponin pacar lama. Misalnya itu kan, Hah? Ada ya? ya ada lah. Kan hidup gue udah 52 tahun lu masih berarti. Iya. Itu gimana Om, ribut gak jadinya? Jadi ngomongin keluarga orang. Iya. Tapi kalau kayak gitu gimana ya? Susah juga ya. Ngapain diteleponin tuh pacar? Iya, makanya kan aneh kan. Padahal udah jadi bini orang lagi gitu ya? Iya. Iya, udah jadi pasangan orang. Repot kan. Oke, berarti pada saat pacaran beda agama itu bukan menjadi satu acuan, bukan acuan ya. Maksudnya memang tidak disarankan dikarenakan memang ada ideologi atau pemahaman konsep-konsep kepercayaan yang sebenarnya nanti bakal susah di adjust-nya gitu ya. Jangan kalau sampai merit kan nggak boleh kan. Malah menurut saya lagi pacaran pun juga nggak boleh gitu. Iya. Sudah ada komitmen begitu kan di pacaran itu. Berarti tipsnya nih buat pemilik KTP semua yang pacaran beda agama putus gitu nggak? Iya. Wah, tegas ya. Ini nggak ada toleransi Om. Kan juga Toleransinya sayang. sebelum sampai pacaran. Makanya sekarang ini saya nggak tahu zaman sekarang tuh pacaran tuh seperti apa gitu. Tapi kalau buat saya tuh pacaran itu adalah momen di mana kita mau masuk perkawinan kan. Iya kan? Jadi Iya. ini mesti sudah di prepare benar begitu loh. Kalau tetap yang disebut pacaran masih asal-asalan ya repot gitu aja. Oke. Nah, Pacaran boleh nggak beda? Nggak boleh. Pacarannya udah nggak boleh apalagi kawin gitu kan. iya oke. Nah, sekarang ini sedikit ini tahu Om mau jawab apa nggak apa-apa sih. Cuma saya mau tanya. Waktu Om ngejar tante, Om bersaing sama seberapa orang sampai Om yang dipilih? Kalau kamu lihat tante saya, tante saya. Istri saya cantik gak? Manggilnya Ipo dong. Tante saya. Ciao kece. Kece kan? Kece. Pasti banyak dong. Iyalah, pasti lah. Nah, kenapa? Berapa orang yang kira-kira? Oh, oke. Ini berarti gue bertanding melawan ABCD misalnya. Terus kira-kira Om pakai jurus apa sampai akhirnya Om dipilih sama dia? Ayo. Apa sogok pakai orang dalam? Kalau banyak sih enggak kali ya. Enggak, banyak saya sih nggak tahu enggak. banyak sih enggak karena dia tipe yang serius juga lah kalau pacaran. Oke. Tapi kalau strateginya pasti gue lebih unggul. Wih, sedap. Ini Karena dia nih. SMA kan pacaran. Oke. SM Tunggu nih. SMA pendekatan atau pacaran? Pacaran kan udah jadi. Pacaran ya. Kalau pacaran di universitas saya. Oh, iya, Memang udah saya dari SMA ya. dulu kan saya maunya sesudah SMA baru pacaran. Berarti waktu pas PDKT sebelum memutuskan, berarti ada beberapa musuh nih ya kan, Iya. yang bersaing. Oke, terus? Iya, tapi gue yakin gue menang. Gitu. Apa tuh? Karena SMP itu pun gue udah approaching ke papa mertua. Wah. Aman kan jadi kan? Oh. Iya, tinggal pilih tinggal kita dapat ada. Oh. Nah, tinggal bagaimana caranya tuh cowok-cowok tuh kalau bisa deketin papa mertua tuh, wah itu baru sip tuh. Kita akan ngebahas nanti di next sama Om Mas Agung ini, bahas tentang bagaimana menjadi mertua dan menjadi menantu yang kece sehingga bisa PDKT. Lanjut lagi. PDKT. Iya dong. Lanjut lagi di podcast kita berikutnya. Bye.